kalau misalnya ada pernyataan-pernyataan saya yang kemudian tidak sesuai dengan fakta ya, yang terjadi di lapangan begitu, teman-teman semuanya boleh mengingatkan saya, boleh kemudian memberi teguran kepada saya begitu. Karena saya selalu ingin berusaha persoalan yang terjadi di sosial media, kontroversi pernyataan-pernyataan teman-teman yang mendukung timnas Indonesia maupun yang tidak mendukung begitu. Tapi ada nggak yang tidak mendukung? Jadi saya pikir tidak. Vietnam ini rupanya menyimpan sedikit dendam dalam tanda kutip begitu terhadap timnas Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia, media Vietnam ini ternyata juga mengikuti. Bahwasanya Sintayong tidak percaya diri dengan skuad timnas mudanya. Sebuah pernyataan yang kemudian dipersepsikan sendiri. Seperti halnya netizen Indonesia yang mencoba untuk mempersepsikan dengan cara yang sama oleh media-media Vietnam itu. Padahal tidak seperti itu. Tersendiri buat Vietnam untuk menghancurkan Indonesia saat ini. Dan ini adalah kesempatan buat dia. Karena buat dia tidak peduli mau pemain muda yang dikirim, mau siapapun itu. Bagi dia yang penting bisa mengalahkan Indonesia, itu paling tidak bisa mengobati rasa kecewanya supporter yang dulu pernah dikalahkan. Seperti itu. Jadi ini adalah dendam yang tidak berkesudahan hingga kapanpun tentunya. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat, keluarga juga demikian. Dan kita akan kembali membahas tentang persiapan timnas Indonesia jelang Piala AFF teman-teman. Karena di luar sana beberapa jam terakhir ini banyak sekali kontraproduktif ya terkait dengan situasi timnas Indonesia kita. Nah, kali ini seperti biasa, sebelumnya saya berterima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini terlebih dahulu begitu, karena sudah bersedia untuk meng-subscribe begitu dan share dan berkomentar juga. Terima kasih banyak begitu. Berikutnya adalah teman-teman, sekali lagi di sini kita akan berpendapat, sama-sama ingin mengungkapkan pendapat kita masing-masing. Tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya hanya sekedar ingin supaya kita semua menambah literasi tentang sepak bola, menambah wawasan tentang sepak bola kita. Dan di sini kita akan berbicara fakta, tidak berbicara hoax teman-teman ya. Jadi yang akan saya angkat di sini adalah berita-berita terkini, berita-berita yang berkembang terakhir. Dan kalau misalnya ada pernyataan-pernyataan saya yang kemudian tidak sesuai dengan fakta ya, yang terjadi di lapangan begitu, teman-teman semuanya boleh mengingatkan saya, boleh kemudian memberi teguran kepada saya begitu. Karena saya selalu ingin berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik tentunya di dalam channel saya ini. Ada banyak persoalan yang terjadi di sosial media, kontroversi pernyataan-pernyataan teman-teman yang mendukung timnas Indonesia maupun yang tidak mendukung begitu. Tapi ada nggak yang tidak mendukung? Saya pikir tidak ada yang tidak mendukung. Yang pasti dan yang jelas itu bukan tidak mendukung teman-teman tepatnya, tapi tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan barangkali oleh federasi begitu, atau kebijakan yang dilakukan oleh pelatih kepala Sintayong. Nah, itu yang dikritik. Nah, kalau soal apakah ada yang membenci atau tidak menyukai timnas Indonesia, saya pikir tidak ada ya. Hanya saja kita berbeda dalam mempersepsikan sesuatu ketika ada yang terjadi di dalamnya. Nah, tentu keberadaan saya di sini bisa jadi juga berbeda dengan teman-teman. Jadi ya saya mohon maaf teman-teman kalau misalnya kita berbeda. Nah, kita coba untuk melakukan diskusi, sharing di kolom komentar di channel ini begitu. Nah, terkait yang pertama adalah teman-teman terkait dengan pernyataan Sintayong yang mengatakan bahwasanya kita tidak perlu banyak atau tidak perlu terlalu berekspektasi tinggi terhadap peluang timnas Indonesia menjuarai Piala AFF teman-teman.
Jadi ini di media sosial banyak sekali yang mengkritik pernyataan Sintayong, banyak sekali yang menghujat pernyataan Sintayong karena Sintayong seolah-olah merasa tidak percaya diri begitu. Seolah-olah Sintayong itu tidak berfokus untuk menjuarai turnamen yang sejatinya kita tidak pernah juara sekalipun gitu. Nah, tetapi saya melihat tidak seperti itu teman-teman. Saya teringat ketika Indonesia di kualifikasi Piala Dunia pada saat Indonesia akan melawan Jepang di dalam satu konferensi pers begitu, Sintayong mengatakan bahwasanya kita tidak perlu menyesali setiap kali usai pertandingan begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jangan pernah menyesali kalau misalnya pertandingan sudah selesai, jangan pernah menyesali pertandingan itu apapun hasilnya. Nah, pernyataan itu sebetulnya mengisyaratkan bahwasanya Indonesia ini saat itu teman-teman, saat melawan Jepang, Indonesia ini kita harus realistis melihat kemampuan timnas Jepang begitu. Sintayong saat itu juga ingin mengatakan bahwasanya kita jangan sampai kemudian menyalahkan para pemain ketika nanti hasilnya tidak memuaskan, karena memang kita berbeda kelas. Di atas kertas kita berbeda, kemampuan juga kita berbeda, lalu kebersamaan tim juga berbeda, pengalaman juga berbeda, banyak hal di situ yang kalau misalnya kita mau kembangkan kalimat Sintayong. Jadi Sintayong ini adalah pelatih yang sebetulnya juga selalu berbicara realistis teman-teman, bukan tidak percaya diri menurut saya. Ketika mengatakan bahwa kita tidak boleh berekspektasi tinggi karena ya di Piala AFF ini, karena yang diturunkan itu adalah pemain-pemain muda. Jadi pemain-pemain yang tidak memiliki cukup pengalaman berkompetisi di turnamen semacam ini begitu. Itu sebabnya Sintayong ingin memberikan pesan kepada para pecinta timnas Indonesia bahwasanya janganlah terlalu berekspektasi tinggi begitu terhadap timnas Indonesia, karena kita tahu secara pengalaman kita ini berbeda dengan tim-tim yang nanti akan bermain di turnamen ini begitu. Contoh Vietnam, kemudian Filipina, lalu kemudian ada Malaysia begitu, Thailand. Tentu secara kualitas mereka lebih bagus begitu. Nah, pesan itu yang ingin disampaikan oleh Sintayong kepada rekan-rekan semuanya. Agar apa? Kita tidak membebani skuad timnas Indonesia ini dengan amat sangat berat, sehingga kemudian pada saat nanti tidak memberikan permainan terbaiknya atau katakanlah gagal untuk semifinal, masuk ke fase grup dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya menghujatnya. Jadi Sintayong sebetulnya ingin memberikan pesan itu, biarkan teman-teman timnas Indonesia ini bermain tanpa beban begitu. Kan kita kadang-kadang kalau misalnya teman-teman tahu ya, apapun yang terjadi di setiap pertandingan kadang-kadang tidak realistis kita melihatnya. Pada saat kita kalah dalam sebuah pertandingan begitu, habis-habisan kita menghujat timnas Indonesia gitu kan ya. Saya masih teringat dengan Arkan Kakak gitu kan, sampai-sampai orang tuanya juga ikut memberikan komentar di media sosial. Tapi pada akhirnya bukannya netizen menjadi paham begitu, tapi justru netizen malah melebar kemudian menyalah-nyalakan kedua orang tua Arkan Kakak. Ini sebetulnya menjadi trauma tersendiri kepada pemain-pemain muda ini untuk kemudian berkembang. Nah, seperti itu. Makanya jauh-jauh hari Sintayong itu sudah mengatakan seperti itu. Tapi kemudian, apakah Sintayong tidak percaya diri? Apakah Sintayong ingin melepas atau tidak bermain secara baik, tidak terlalu punya greget gitu untuk meraih trofi di turnamen ini? Saya pikir tidak. Saya pikir tidak, teman-teman. Kita tahu Erick Thohir itu sangat menginginkan trofi ini karena Indonesia belum pernah menjuarai satu kali pun di turnamen ini.
meskipun Indonesia mampu berada di semifinal bahkan final begitu selama 6 kali berturut-turut, bukan berturut-turut sih, tapi Indonesia belum pernah mengalami itu. Nah, kalau seandainya Sintayong dengan sekuat mudanya ini mampu mengambil trofi itu luar biasa. Berarti artinya betul-betul keberadaan Erick Thohir dan Sintayong ini di dalam memajukan sepak bola Indonesia itu sangat baik, dan terbukti pembuktian dari ucapan-ucapan itu kan sebetulnya tidak hanya sekedar omon-omon, tidak hanya sekedar apa kita bermain bagus di lapangan, tapi kan trofi. Tolak ukurnya kan trofi. Tolak ukurnya adalah kita bisa mengangkat sebuah piala, seperti itu tepatnya. Itu tolak ukurnya, teman-teman. Nah, Erick Thohir sebetulnya juga menginginkan itu, karena kalau iya, itu adalah sejarah pertama buat dia. Begitu juga Sintayong, sejarah pertama pelatih di Indonesia yang mampu mengambil trofi itu selama bertahun-tahun begitu. Dan satu harus diingat, di konten saya yang kemarin saya sudah katakan bahwa Indonesia ini adalah salah satu pendiri Piala AFF gitu. Semuanya sudah berhasil meraih trofi itu, tapi Indonesia belum pernah. Begitu buruknya sebetulnya persepak bolaan kita selama ini. Nah, ini yang ingin dibuktikan. Ini yang ingin coba untuk dirubah oleh Pak Erick Thohir dan Sintayong begitu. Namun begitu, ada pertanyaan lagi kemudian. Kalau kemudian kenapa mesti harus membawa tim muda? Kenapa tidak mengambil tim senior yang bermain di Liga 1? Ini beda lagi, teman-teman ya. Kita harus pisahkan dulu bahwasanya tidak berarti Sintayong dan federasi itu tidak menginginkan trofi itu. Dia berharap kita juara, tetapi harus realistis begitu. Nah, kemudian kenapa Sintayong dan federasi tidak mencoba untuk memakai pemain-pemain senior yang berlaga di Liga 1, Liga domestik, seperti misalnya Vano Lillipali misalnya, seperti itu, ada Andre Tani, kemudian ada Malik Rizaldi, dan banyak lagi begitu kan yang senior. Nah, mari kita bahas sebetulnya, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa meskipun ini adalah turnamen Asia Tenggara, tetapi lawan-lawan kita itu Vietnam misalnya, Thailand, itu kan sebetulnya sudah mempersiapkan mental pemainnya itu dengan baik. Nah, sementara Sintayong itu agak sedikit tidak percaya diri dengan pemain-pemain senior, atau katakanlah pemain-pemain yang berlaga di Liga 1, teman-teman. Kita tahu kenapa kemudian Sintayong itu pernah memangkas satu generasi gitu timnas Indonesia, karena dia tidak ingin kesulitan dalam menerapkan strategi di lapangan. Yang terakhir yang kita dengar, teman-teman, bahwasanya Rafael Strike itu berhasil dilobi oleh ketua federasi untuk dilepas bermain di kualifikasi di Piala AFF ini, teman-teman. Hanya saja memang tadinya dinyatakan bahwa Rafael Strike ini dibolehkan pada saat bermain final dan semifinal, tapi informasi yang terakhir yang berkembang itu adalah rupanya bisa bermain pada saat nanti bermain melawan Myanmar, Laos, Vietnam, baru Filipina, seperti itu. Nah, baru Filipina baru dia bisa bergabung. Jadi tidak hadir di dalam 3 pertandingan begitu. Tapi it's okay, tidak ada masalah. Yang penting pada nanti pertandingan berikutnya, siapa tahu kita maju ke semifinal atau ke final, barangkali seperti itu kan kita sudah punya striker yang bisa diandalkan begitu, teman-teman. Nah, itu. Lalu kemudian Ivar Jenner juga ini masih sedang diupayakan oleh ketua federasi dan juga Justin Hapner gitu, sedang diupayakan. Meskipun itu dinyatakan sangat sulit gitu untuk dihadirkan, tapi ini tetap diupayakan, teman-teman. Rumor yang berkembang di lapangan bahwasanya Sintayong itu tidak serius. Bukan tidak serius, ini sedang diupayakan gitu loh. Sedang diupayakan cara-cara terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia. Lalu kemudian
Kita ada pemain senior yang sudah siap bergabung juga, ada Marcelino. Marcelino saya tahu tidak akan pernah tidak bisa memperkuat timnas Indonesia selama Marcelino itu bermain di Oxford, karena kita tahu pemilik Oxford itu adalah orang Indonesia. Jadi Marcelino pasti dilepas, teman-teman. Kalau seandainya Marcelino itu tidak bermain di situ, amat sangat sulit juga untuk menghadirkan dia gitu kan ya. Jadi Erick Thohir, kita beruntung, ini dia Bakri sebagai pemilik Oxford United bersama dengan Erick Thohir itu bisa mendatangkan Marcelino, dan kita tahu Marcelino ini adalah pemain kesayangan dari Sintayong, teman-teman. Dia punya skill yang bagus, terbukti kemarin dia bermain bagus di kualifikasi Piala Dunia melawan Arab, dan itu adalah sebuah modal yang baik untuk Marcelino. Dan kalau seandainya Marcelino mampu bermain baik, luar biasa, itu artinya pelatih Marcelino di Oxford United akan mempertimbangkan untuk menjadikan Marcelino pemain yang selalu tampil secara reguler di klubnya. Kita doakan itu, teman-teman. Tapi kalau seandainya Marcelino tidak bisa bermain bagus, tentu tidak hanya sekedar berdampak kepada keberadaan dia di timnya, tapi juga tentu kita tahu bahwa netizen Indonesia itu sangat ekstrim, sangat luar biasa, sangat brutal, teman-teman ya. Jadi pasti ada sesuatu yang membuat Marcelino nanti ini tidak akan bisa bermedia sosial secara baik, secara intens begitu. Seperti yang beberapa bulan yang lalu itu gitu kan ya. Marcelino sampai gregetan, teman-teman, lalu kemudian mencoba untuk menjawab beberapa kritikan-kritikan pedas dari netizen gitu. Saking marahnya, saking merasa bahwa para netizen ini betul-betul tidak bisa berterima kasih pada upaya yang selama ini kita lakukan seperti itu. Lalu kemudian kita tidak perlu khawatir pemain-pemain muda kita ini tidak bisa berbicara banyak di turnamen ini, karena kita yakin bahwa mereka punya semangat tersendiri, di mana kita tahu bahwa tim seniornya atau senior dia itu sudah bisa membawa timnas Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia sampai atau hingga ke round 4. Sebentar lagi kalau bisa melewati 3 pertandingan dengan bagus, maka bukan tidak mungkin dia akan lolos untuk ke Piala Dunia, dan itu adalah cambuk atau adalah penyemangat buat dia sebetulnya untuk berbicara banyak di turnamen ini. Kita tahu bahwa ada banyak pemain-pemain bagus di U22 ini, seperti halnya Ronaldo Kuate yang bermain di Liga Thailand juga, Muontong FC, kemudian juga Kadek Arel, itu juga luar biasa. Saya tidak terlalu khawatir sebetulnya, teman-teman, dengan kemampuan mereka, karena kita sudah sama-sama tahu bagaimana mereka bermain di setiap pertandingan di turnamen-turnamen yang lain sebelumnya begitu. Jadi kita tunggu saja, tinggal bagaimana Sintayong ini memberikan strategi yang baik, kemudian melatih fisiknya dengan baik. Kita tinggal tunggu aja. Tenang saja, kita ini sebagai netizen tinggal melihat situasinya seperti apa. Ini yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir, saya kembali lagi sedikit ke awal, bahwasanya ketika Sintayong mengatakan bahwa kita tidak perlu berekspektasi tinggi, rupanya media Vietnam ini banyak kemudian membahas tentang pernyataan ini. Jadi Vietnam ini rupanya menyimpan sedikit dendam dalam tanda kutip begitu terhadap timnas Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia, media Vietnam ini ternyata juga mengikutinya. Mengatakan bahwasanya Sintayong tidak percaya diri dengan skuad timnas mudanya. Sebuah pernyataan yang kemudian dipersepsikan sendiri, seperti halnya netizen Indonesia yang mencoba untuk mempersepsikan dengan cara yang sama oleh media-media Vietnam itu. Padahal tidak seperti itu. Poin yang ingin disampaikan tidak seperti itu. Nah, tapi memang kita tahu bahwa Vietnam ini mempersiapkan timnya dengan baik.
ada beberapa pemain naturalisasi yang juga sudah dipersiapkan oleh timnas Vietnam ini. Kalau tidak salah ada pemain Vietnam keturunan Amerika. Dia juga berpemain bagus, teman-teman. Nanti teman-teman bisa browsing ya untuk pemain keturunan Amerika. 2 pemain keturunan Amerika ini yang bisa bergabung di timnas Vietnam. Selain itu juga Vietnam ada banyak pemain seniornya yang sudah disiapkan juga begitu untuk mengarungi turnamen ini, dan tentu tidak akan pernah disia-siakan kesempatan ini oleh Vietnam untuk membalas dendam atas kekalahannya pada saat dijegal oleh Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kemarin, teman-teman. Misi tersendiri buat Vietnam untuk menghancurkan Indonesia saat ini, dan ini adalah kesempatan buat dia, karena buat dia tidak peduli mau pemain muda yang dikirim, mau siapapun itu, bagi dia yang penting bisa mengalahkan Indonesia. Itu paling tidak bisa mengobati rasa kecewanya supporter yang dulu pernah dikalahkan. Seperti itu. Jadi ini adalah dendam yang tidak berkesudahan hingga kapanpun tentunya begitu. Lalu kita ada main juga dengan Filipina. Kita tahu Filipina kita juga bisa mengalahkannya di kualifikasi Piala Dunia, dan saat itu pemain Filipina ini sudah menaturalisasi full tim ya. Kalau tidak salah di kualifikasi Piala Dunia itu hanya 3 pemain lokal Filipina yang diturunkan secara bergantian begitu, selebihnya itu banyak pemain-pemain keturunan. Nah, ini harus kita waspadai, teman-teman. Saya rasa itu, teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi dukungan atas channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.